Ketika menggunakan uang kertas sebagai acuan atau patokan nilai, maka terjadilah hal-hal berikut. Harga-harga naik, padahal pada hakikatnya tetap atau turun. Gaji, penghasilan naik, padahal pada hakikatnya turun. Kondisi makin makmur, padahal makin miskin. Halo Sobat Tahu Official, sebelum lanjut, yuk tekan dulu tombol like-nya, komen, dan subscribe. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Share video ini juga ya, agar teman-teman kamu juga tahu info menarik dari kami. Harga naik, padahal pada hakikatnya tetap atau turun. Setiap orang pasti merasakan naiknya harga-harga barang. Sayangnya, di sekolah dan media-media diberitahukan kalau kenaikan ini terjadi karena inflasi. Harga barang naik. Padahal bukan harga barang yang naik, tetapi daya beli uang kertas yang kita pegang itu turun. Dengan memakai sistem uang kertas buatan Yahudi ini yang nilainya turun terus, seolah-olah harga barang seperti naik terus. Padahal dalam ekonomi Islam tidak ada istilah inflasi, karena dalam sistem keuangan Islam menggunakan dinar dan dirham sebagai alat bayar yang stabil. Sebagai contoh, bisa dilihat dari penjelasan sebagai berikut. Tabel perbandingan harga telur tahun 1975, 1985, dan 2010. Pada tahun 1975, harga sebutir telur yaitu Rp10. Kemudian, pada tahun 1985, harga sebutir telur naik lagi menjadi Rp100. Dan pada tahun 2010, harga sebutir telur yaitu naik lagi menjadi Rp1.000 per butir. Padahal, telur itu ya tetap tidak berubah-ubah. Tapi kok kenapa harga jadi berubah dan jadi naik terus? Kira-kira berapa harga satu butir telur 5 tahun ke depan ya? Ada dua kemungkinan yang terjadi, yaitu nilai angka di uang kertasnya diperbanyak dan gambarnya diubah biar tidak kelihatan sama, atau telurnya diperkecil. Sebagai contoh yang lain adalah perbandingan ONH, ongkos naik haji. Dilihat dari tabel di atas, kalau menggunakan parameter acuan uang kertas, maka biaya ONH dari tahun 1996 ke 2010 naik 493%, hampir 5 kali lipat. Sedangkan kalau parameternya dinar malah turun 59%, turun lebih dari setengah kali. Gaji penghasilan naik, padahal pada hakikatnya turun. Dalam ekonomi sekuler, untuk melihat tingkat kemakmuran suatu negara, dilihat dari PDB per kapita, pendapatan per kapita. Dengan mengacu kepada uang kertas, dolar atau rupiah, kenaikan pendapatan per kapita suatu negara dianggap sebagai suatu hal positif. Padahal, pendapatan seseorang naik dalam rupiah atau dolar. Tapi, ketika dikonversi ke dinar, emas, pendapatan malah turun. Inilah sistem uang sekuler yang menipu dengan uang kertasnya. Dalam sistem ekonomi sekuler, kenaikan upah tidak sebanding dengan inflasi. Terusnya nilai daya beli uang, sehingga terjebak ke dalam permasalahan yang tidak ada ujung pangkalnya, yaitu krisis ekonomi. Sebagai bukti, bisa dilihat dari tabel di bawah ini. Dilihat dari tabel di atas, kalau parameternya uang kertas, maka gaji pembantu naik 15 kali lipat, dari Rp20.000 menjadi Rp300.000, dan pegawai swasta naik 7, kali lipat, dari Rp400.000 menjadi 3 juta. Padahal, kalau memakai parameter emas, dinar, maka penghasilan pembantu turun 1/10 kali, dan gaji pegawai swasta turun 1/20 kali. Bisa dilihat dari tabel di bawah, gaji pembantu tahun 1975 sama dengan gaji pegawai swasta tahun 2010, yaitu 10 gram emas. Jadi, sebenarnya tahun sekarang ini lebih miskin daripada tahun 1975. Tipu daya uang kertas bisa juga dilihat dari kenaikan UMR, upah minimum regional, dengan parameter acuan uang kertas. Jika dikonversi dengan rupiah, nilai UMR terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai perbandingan, nilai UMR DKI Jakarta tahun 2000 sebesar Rp344.000, dan UMR DKI Jakarta tahun 2009 adalah sebesar
kuantitas Rp96.000, naik 319%, 3 kali lipat lebih ya. Ketika dikonversi dengan dinar malah turun. Pada tahun 2000, UMR yang diterima pekerja masih cukup untuk membeli 1 ekor kambing atau 1 keping dinar dan masih menyisakan sejumlah uang. Tetapi sekarang tahun 2022 sudah tidak bisa lagi. Kondisi makin makmur padahal makin miskin. Dalam sistem ekonomi sekuler, untuk mengukur kemakmuran suatu wilayah dilihat dari PDB, domestic bruto, atau pendapatan per kapita. Nilai PDB masuk pada uang kertas yaitu dolar Amerika. Dari grafik dan tabel di bawah bisa dilihat perbedaan PDB dengan acuan uang kertas dan dinar emas. Perhatikan PDB dalam USD dolar di grafik tersebut. Dengan ukuran uang kertas nampak kenaikan PDB produk domestik bruto dari 1.237 USD dolar di 2025 menjadi 1.600 USD dolar di 2019. Diukur dengan dinar ternyata turun dari 20 dinar di 2005 menjadi 11 dinar di 2009. Disinilah tipu daya uang kertas. Jadi, dapat disimpulkan kalau parameter suatu sistem salah, maka keseluruhan sistem juga akan ikut salah. Kalau parameter sistem muamalah perdagangan itu bukan dengan dinar, emas, dan dirham, maka keseluruhan sistem akan salah dan tipu. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan emas dan perak sebagai tolak ukur parameter acuan sistem muamalah dan menilai barang dan jasa, sehingga terciptanya keadilan bagi seluruh umat manusia. Sekian info menarik dari Tahu Official. Yuk like, komen, dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan makin banyak lagi info-info menarik dari kami. See you next time, so.